Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Hamdani dari kelompok 2 dan rekan saya Khairul Nisa Latifah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konstruktor, overriding, dan overloading. Yang pertama itu konstruktor. Konstruktor adalah suatu metode yang pertama kali dijalankan pada saat pembuatan objek. Konstruktor ini merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel instan yang akan dimiliki oleh objek. Konstruktor ini biasa dipanggil pada saat instansasi kelas pada objek. Berikut merupakan struktur dari konstruktor. Kemudian kita masuk ke overloading. Overloading ini merupakan suatu kejadian di mana pada suatu kelas itu terdapat ada beberapa metode atau function yang sama dengan nama yang sama, namun dengan parameter yang berbeda. Tujuannya dibuat metode ini supaya para penggunaan metode dengan fungsi yang hampir sama lebih mudah digunakan. Nah, ciri-cirinya ya seperti berikut. Yang pertama, nama metode harus sama, daftar parameter harus berbeda, dan return type boleh sama boleh tidak. Kemudian kita masuk ke overriding. Overriding ini merupakan suatu mekanisme di mana sebuah metode dapat dideklarasikan ulang pada kelas turunannya dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, nama metode harus sama, daftar parameter harus sama, dan return type harus sama. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh program dari konstruktor. Nah, di sini saya menggunakan kelas petani. Nah, di sini ada dua buah properti. Itu yang pertama itu ada public string username dan yang kedua ada public string password. Dan di sini ada konstruktor. Nah, konstruktor itu sendiri artinya metode yang digunakan untuk membuat suatu objek. Ciri-ciri dari konstruktor itu ada dua. Yang pertama, nama metode sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak mempunyai tipe data. Jadi di dalam konstruktor itu dia tidak mempunyai tipe data. Dan untuk nama kelas, itu nama kelas yaitu username dan password. Itu dinamakan nama kelas. Dan ciri-ciri konstruktor juga ada, yaitu di setiap konstruktor dia ada tulisan public petani buka kurung kelas string username, string password. Properti yang dua tadi dimasukkan. Terus di dalam konstruktor juga ada this_username sama dengan username, this_password sama dengan password. Nah, yang dua inilah yang dinamakan nama metode sama dengan nama kelas. Nah, untuk selanjutnya, untuk menjalankan program, maka kita menggunakan public static void main. Nah, di sini ada petani P1 petani pertama sama dengan new petani buka kurung kutip, kita masukkan nama petani kutip, koma, kutip lagi, kita masukkan passwordnya kutip, tutup kurung, titik, koma. Dan untuk menjalankan kita menggunakan metode system.out.println buka kurung kutip username titik 2 kutip plus P1 petani pertama titik username tutup kurung titik, koma. Lanjut, yang untuk passwordnya system.out.println buka kurung kutip password titik 2 kutip plus P1 petani pertama titik password tutup kurung titik, koma. Dan kalau dijalankan maka hasilnya nanti di bawah yaitu ada username titik 2 Alan. Alan ini karena yang pas petani P1 sama dengan new petani itu kita masukkan namanya. Terus yang kedua, hasil yang kedua itu akan muncul password titik copy. Copy itu adalah passwordnya. Baiklah, kita masuk ke contoh program yang kedua, yaitu overriding. Yang sama-sama kita ketahui bahwa overriding itu merupakan suatu metode yang dideklarasikan pada kelas turunannya.
Nah, jadi yang pertama itu kita deklarasikan dulu overridden metodenya. Pertama kita buat void bergerak, nama voidnya dulu. Kemudian untuk menampilkan kendaraan bergerak cepat, kita menggunakan system.out.println. Kemudian untuk kelas turunannya yaitu public class mobil extend kendaraan. Nah, kemudian kita gunakan void bergerak juga, dan untuk menampilkan kalimat mobil bergerak cepat, kita gunakan system.out.println. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh program overloading. Yang kita ketahui juga, overloading merupakan suatu keadaan di mana ada beberapa metode yang sama dengan parameter yang berbeda pada suatu kelas. Nah, jadi pada contoh ini metodenya yaitu segitiga. Di sini kita akan mencari luas segitiga. Yang pertama, kita deklarasikan dua buah variabel alas dan tinggi dengan nilai masing-masing 5 dan 10 bertipe integer. Kemudian kita gunakan sistem out println untuk menampilkan luas segitiga 1 dengan rumus alas kali tinggi bagi 2. Kemudian metode yang kedua yaitu segitiga dengan parameter integer x dan integer y. Kemudian kita gunakan system.out.println untuk menampilkan luas segitiga 2 dengan rumus x kali y per 2. Nah, itu merupakan contoh-contoh program untuk overloading, overriding, dan konstruktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.